Aku dan Nandini bersahabat semenjak SMA, melewati lika-liku kehidupan sekolah bersama. Namun, takdir menempatkan beban berat di pundak Nandini. Orang tuanya harus bercerai karena masalah yang cukup sensitif. Dia sendirian, ditinggalkan dalam kehancuran. Ibunya pergi bersama keluarga barunya, dan Nandini tinggal bersama dengan ayahnya dan juga adiknya. Tapi ayahnya kesulitan dalam menjalankan pekerjaannya. Akhirnya, Nandini harus berjuang mencari rupiah untuk membantu ayahnya dalam menghidupi sisa keluarganya. Tidak ada yang menyadari betapa dalamnya penderitaan yang dirasakan Nandini. Aku sendiri baru menyadari ketika aku menemukan bekas luka sayatan di pergelangan tangan Nandini. Dia berhasil menutupi lukanya dengan sangat rapi. Itulah titik balik dalam kisah persahabatan kami. Aku bersumpah, aku akan selalu berada di samping Nandini, membantunya melewati setiap cobaan dan perjuangan hidup yang harus dilalui. Selama masa sekolah menengah, aku dan Nandini sama-sama berjuang untuk lulus dan melanjutkan kuliah. Namun, beban hidup Nandini membuat dia tak fokus, terlalu sibuk bekerja di sebuah supermarket lokal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Aku dengan tekad kuat membantunya menyelesaikan tugas-tugas sekolah dan sesekali memberinya dukungan moral. Akhirnya, waktu lulusan kami tiba. Kegembiraan kami terhalang oleh kenyataan bahwa Nandini harus menghadapi dunia dengan beban yang lebih besar daripada yang biasa dihadapi remaja seusianya. Nandini menjadi tulang punggung keluarga demi meningkatkan kembali derajat mereka. Dan pada saat tibanya, aku diharuskan untuk kuliah dan pergi keluar kota. Berpisah dengan sahabatku untuk sementara waktu untuk mengejar mimpi. Tak berbeda jauh, Nandini juga pergi keluar kota. Bukan untuk mengejar impiannya, tapi untuk berjuang mencari rupiah untuk menghidupi dirinya sendiri. Kami berpisah untuk sementara waktu dan bertemu kembali ketika libur dan di waktu pulang ke kampung halaman. Tak sering bertemu, tetapi obrolan berlangsung panjang ketika waktu mempertemukan kami. Entah membicarakan berita tren, bercerita mengenai kehidupan percintaan, hingga mencurahkan semua isi pikiran demi kelancaran hidup dan mengurangi beban hidup. Kami selalu menguatkan satu sama lain. Nandini adalah orang paling kuat yang pernah ku kenal. Meskipun belum bisa dibilang berhasil, tapi dia mampu bertahan dan melewati setiap proses berduri yang dia lalui. Mengingat tugas saya tanda tangannya, dulu aku pernah memberinya sebuah cat kuku berwarna merah darah dan memberinya kepada Nandini. Harapanku adalah dia bisa mengoleskan cat kuku itu ke pergelangan tangannya ketika dia merasa tidak baik-baik saja. Proses sembuh yang Nandini alami tak instan, tetapi pelan-pelan dia bisa berdamai dengan keadaan dan berhenti melukai tangannya sendiri. Jujur, aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Aku bingung dan merasa gagal menjadi sahabat yang baik. Tapi aku menemaninya dalam setiap proses dan setiap luka, memberi selembar tisu untuk mengusap air matanya yang jatuh tak henti. Lukanya sangat terasa, terlihat begitu menganga lebar. Seiring berjalannya waktu, Nandini berhasil bertahan dan berdiri tegak di atas jalan berdurinya. Proses panjang yang dia lalui menciptakan kisah inspiratif luar biasa, bahkan untuk diriku sendiri. Dalam perjuangan Nandini, aku belajar bahwa kekuatan sejati dari persahabatan terletak pada kemampuan untuk saling mendukung dan bertahan satu sama lain di masa-masa sulit. Meskipun hidup terasa sulit, aku menyadari bahwa bersama-sama dan dengan semangat yang tinggi, kita mampu mengatasi segala rintangan yang muncul tak hentinya.